WFB atau apa WFB? Work from beach. Oh iya. Cuman karena nggak pernah ketemu, jadi kalaupun kita kesel, ya udah kesel aja sendiri. Pas aku posting mereka malah apply pekerjaan ke aku gitu, padahal aku lagi nyari kerja loh gitu. Kamu butuh VA? itu kayak kemarin perbedaan Dewi Sandra sama Sandra Oh Dewi. iya. Hai guys, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Hadir kembali podcast BBC Bincang-Bincang Karir. Buat tepuk tangan dulu dong. Yes, Bincang-Bincang Karir ini hadir di podcast Tania Gromenko dan saya Adelia Lukman as your host. Hari ini seneng banget bisa ketemu sama teman-teman dan akan kembali mengajak para alumni SGBVA course untuk ngobrol-ngobrol seru. Nah, kali ini kita ngobrolnya agak beda ya. Kalau biasanya kan kayaknya terfokus gitu ya sama virtual assistant. Nah, kita pengen ngobrolin tentang dunia remote working secara general. Nah, sekarang kan banyak yang nanya nih ya di setiap kontennya BBC itu sebenarnya gimana sih untuk mengawalinya masuk ke dunia remote working. Itu dia yang bakalan kita bahas, kita obrolin dengan seru di BBC kali ini. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe. Oke? Biar kita makin semangat bikin konten BBC-nya. Sip. Sebelum saya perkenalkan ya, ada siapa aja guest speaker kita kali ini. Saya mau ngajakin teman-teman yang selama ini udah mulai kayaknya nih cocok ya kalau misalnya kerjanya dari rumah aja, atau mungkin selama ini teman-teman sering lihat kok di kafe-kafe sekarang rame banget ya di jam kerja. Jadi semua pada buka laptop gitu kan, pada ketik pada kerja. Tapi kok di kafe bukan di kantor? Kayaknya asik ya bisa seperti itu gitu. Gimana cara mulainya? Terus juga kayaknya banyak juga tawaran-tawaran pekerjaan di platform-platform online job, online work. Tapi bingung ya gimana ya mempersiapkan diri untuk bisa secure a job dari platform itu. Oke, kalau gitu langsung aja kita tanya pengalaman dari teman-teman kita yang hadir pada hari ini ya. Saya perkenalkan, di sini sudah ada Mbak Dina. Hai. Ada Angela juga. Hai. Dan juga ada Mbak Ria. Hai. Oke, senang banget nih bisa ngumpul kita. Biar semangat kita sama-sama bilang A kali ya. 1, 2, 3 apa sih? Nurut lagi. Disuruh teriak nurut ya. Oke, jadi ya kali ini ada Angela Wahyudi, ada Nina Martina dan juga Ria Arifin ya. Oke, kita ajak kenalan dulu kali ya satu-satu. Dan boleh saya highlight sedikit bahwa ini yang hadir sekarang ini tiga-tiganya single. Wih. Single ready to mingle, asik. Amin. Ya kan, tapi semangatnya itu kayak yang kejar setoran ibu-ibu rumah tangga. Bener. Ya gak sih? Karena kita tanya aja deh kenapa kok saya bilang kayaknya semangat untuk kejar income itu kuat banget ya. Pertama dari yang paling dekat dulu deh sama Mbak Ria ya. Boleh perkenalkan dulu dong, dari batch berapa nih Oke, di halo, SGB? aku Ria Arifin dari batch 7. Kalau Angela? Aku dari batch 14. Batch 14. Mbak Nina dari? Aku dari batch 8. Oke, 7, 8, 14, 11. Nah, jadi beragam ya kita dengan pengalaman sebagai alumni dari SGBVA course. Nah, yang ngalamin juga gimana serunya ya waktu itu course-nya. Untuk yang masih baru kenalan, baru pertama kali nonton mungkin apa sih SGBVA course. Jadi ini adalah sebuah online course miliknya Tania Gromenko di mana kita diajarkan teknik-teknik untuk bisa secure pekerjaan secara remotely gitu ya. Nah, kalau penasaran sama konten BBC yang sebelumnya juga kalian bisa cek di sini ya, bisa nonton di link ini. Ada episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sekarang kita sampai ke episode yang ke-7. Lucky number. Lucky number 7 ya kan. Oke, kalau kayak Mbak Ria nih dari batch 7, udah gitu dulu sebelum masuk ke remote working apa nih background ya? Aku sampai sekarang pun masih full time Office worker. Office worker. Tapi tetap sih dari sejak 2012 mungkinnya udah double job. Dari 2012 Ya, dari dulu job. udah double job. Waktu itu jadi travel organizer. Akhirnya di akhir 2022 pandemi deh, pas pandemi itu kan udah mulai WFH tuh.
mulai WFH di situ baru tahu oh ternyata kayaknya yang lebih enak ya kalau bisa kerja dari rumah gitu. Dari itu mulai cari-cari tahu gimana sih biar bisa kerja dari rumah gitu. Terus ya udah mulai 2022 kebetulan ada teman juga yang dia memutuskan untuk meninggalkan office work dan full time di freelancer, di remote work. Di situ aku jadi terinspirasi terus cari tahu dan ya bertemulah dengan kursus SGB ini. Gitu. Jadi sampai sekarang masih double nih ya? Masih double. Masih double. Oke. Kalau Angel gimana? Kalau aku sebenarnya masih full time worker juga di Waduh, masih perusahaan juga. gitu ya. Aku sebagai digital marketing strategist. Cuman mulai dari sebenarnya udah lama banget teman-temanku tuh banyak banget yang sebenarnya freelance. Kita sebutnya mungkin dulu freelance ya gitu ya. Cuman makin kesini karena kebutuhan semakin meningkat, tapi kita kan nggak bisa terus mengharapkan jadi satu income aja kan, dari satu income aja. Jadi mulai dari situ aku mulai cari tahu gimana sih bisa cari pendapatan tambahan gitu. Ketemulah di 2023 ada yang ngajak-ngajak itu untuk ada job tambahan lah gitu kan. Terus aku ikut. Cuman di 2023 akhir aku kayaknya mulai membuka peluang, kayaknya aku harus memang cari skill lain gitu. Which is jadi remote worker gitu. Terus aku cari tahu dan ketemulah CBVA ini gitu kan. Dan gitu dari 2023 akhir aku mulai actively sebagai digital marketing strategist, also remote worker. Gitu, double juga sampai sekarang, guys. double job, double income juga pastinya. Oke, kalau Mbak Nina gimana Mbak Nina? Kalau aku bisa dibilang full time VA saat ini, cuman karena aku ada bisnis, jadi gimana tuh, nyambi ya. Running bisnis dia bisa ditinggal-tinggal kan, karena kan aku nggak harus ke kantor setiap hari, sama full time VA. Intinya berarti entrepreneur lah ya. Karena kan VA juga entrepreneur ya, mengelola bisnis sendiri kan. Benar. Sebelum menjadi remote worker apa nih latar belakangnya? Sebenarnya 2016 itu aku udah kerja remote dari 2016 dan full time, tapi statusnya full time employee. Jadi aku kerja sama satu perusahaan asing, yang mana dia nggak punya kantor kan di Indonesia. Jadi aku harus ngantor dimanapun boleh, dari cafe to cafe. Tapi schedule-nya tuh tetap ada kayak orang 9 to 5. Jadi tetap jam 9 absen sampai even tengah malam, karena kan beda waktunya 6 jam kan sama Eropa. Gitu. Berarti... Jadi kalaupun ada schedule meeting ya aku harus meeting keluar ketemu klien atau meeting Zoom sama internal. Itu udah dari 2016. Wih, udah lebih dulu loh dia ya. Dari 2016. Iya, jadi aku sudah bisa menyebut diriku ini remote worker ya dari 2016 itu. 2016 ya, berarti full time remote ya. Yes, full time remote. Cuman statusnya kan memang employee ke satu perusahaan gitu. Jadi nggak yang lepasan ke business owner personal Bukan atau apa freelancer. Ya, bukan freelancer. Bukan freelancer. Jadi benar-benar full time kerja di satu perusahaan, hanya ya gitu ya, work from anywhere gitu. Padahal itu belum musim ya 2016 ya. Belum pandemi. Kan Jadi pas pandemi berarti udah terbiasa ya. Udah, makanya waktu 2016 itu kalau ketemu orang nih ditanya kerja Kerjanya apa? Ya kerja apa gitu. Karena mereka ngelihatnya kayak jalan-jalan mulu sih nggak kerja. Terus kayak misal aku lagi bosen, waktu itu kan aku tinggal di Bali tuh, lagi bosen di apartemen, ya udah aku nggak usah pakai dandan kan, cuman bawa laptop aja terus aku pergi kemana gitu. Tapi kan kerja. Nah orang kan pasti kayak tetangga kosan, kayak teman-teman pasti nanya, enak banget sih kerjanya gitu, nggak punya kantor gitu. Tapi kan tetap aja harus bangun pagi. Ada ngabsennya ya? Ya ada ngabsennya, cuman bedanya nggak punya teman kantor dan nggak ada bosnya, gitu aja bedanya. Nggak ada yang ngawasin. Iya. Tapi secara schedule awal-awal stres juga ya, karena nggak ngerti kan. Jadi kayak ya udah deh bangun siang, ya udah deh masak dulu gitu. Cuman at the end-nya malah jadi kitanya stres sendiri. Nah dari situ aku mulai manage waktu dong. Jadi kayak aku memposisikan diri aku pekerja kantoran aja, mandi terus absen kerja,
ya udah begitu waktunya selesai, ya udah aku tutup laptop, udah pulang kantor tuh Ya, ceritanya ya. mm. Cuma enaknya nggak ditongkrongin sama bos gitu Iya, kan. bener. Nggak harus yang begitu bos lewat pura-pura kerja. Gak harus nunggu di office 9 sampai 5 Gak gitu perlu ya. Iya. macet-macetan gitu Iya. Enak banget ya, udah tahu dari jauh-jauh hari gitu. Kalau kita kayaknya ya telat juga ya gitu. Baru di tahun Tapi 2020-an. tidak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. So oke, kalau kayak Mbak Ria sekarang handle berapa klien? Aku kebetulan kliennya per project. Mm-mm. Saat ini kemarin baru selesai satu project, saat ini baru ada satu sih. Oke, itu di servisnya apa? Servisnya aku menawarkan SMM, admin dan palu gada sebenarnya. Palu gada. Biasanya kita emang gitu sih kalau remote worker ya kan. Jadi kalau ada job masuk, bisa ini gak? Oke, bisa Bisa. sini dikerjain ya. Palu gada. Tapi itu bisa ditulis nggak sih di portfolio palu gada gitu. Kalau bisa sih mau ini. By request. By request ya, bahasa Inggrisnya paling gitu, by By request. request. Oke, kalau Angel apa nih? Aku waktu itu sebenarnya ada as a content creator, cuman sekarang masih hold. Sekarang aku ada lagi dari Singapura jadi project manager. Project manager. Itu gimana, full time atau gimana? Full time sebenarnya sih pas di hire as a freelance ya, tapi sebenarnya pekerjaannya sih sebenarnya full time. Ya, kamu kan masih ngantor juga terus Masih. gimana Nah tuh? sebenarnya itu yang masih aku harus banyak nanya juga nih sama Nina. Gimana cara bagi waktunya? Walaupun sama Singapura sebenarnya cuma beda 1 jam ya, Iya, cuman tetap kerasa karena di pekerjaan asliku mereka tuh butuh waktu aku lebih banyak juga kan, karena kan aku masih full time. Jadi cara aku biasanya aku bangun memang agak lebih pagi, itu yang susah. Biasanya kalau setiap Senin dia ada brand weekly gitu, aku harus kayak nyiapin itu dari awal. Karena kalau enggak, kita tahu ya Senin tuh pasti kan hektik ya semua gitu. Jadi aku harus mulai lebih pagi kalau hari Senin. Jadi bagi-bagi waktu aja, karena kadang-kadang kalau di office nggak selalu kita kerja terus kan. Jadi ada sempilan-sempilun gitu kerja gitu. Submit gitu. Curi-curi waktu. Sorry ya. Hey, internet di kantor kan kenceng ya. Iya, benar. Kalau di rumah kan kadang godaannya adalah tidur. Ya benar. Rebahan. Tidur benar. Kalau Mbak Rina berarti sekarang handle berapa klien ya? Aku saat ini 2 yang aktif, cuman kemarin sempat menjanjikan satu lagi klien tuh sebenarnya mulai per 1 Maret. Cuman kemarin aku sempat sakit, masuk rumah sakit kan. Awal akhir Februari sebelum puasa itu. Jadi kayak ke hold. Nah, untuk si klien baru ini akhirnya kita sepakat nanti setelah Lebaran baru mulai gitu. Mungkin sekitar 1 Mei lah aku mau jadiin kayak awal bulan aja. Jadi sebulan ya. Oke, berarti nanti soon to be 3 clients. Semoga sih bisa nge-handle semuanya. Iya, itu sendiri atau ada tim? Enggak, aku sendiri. Sendiri ya? Karena masih pekerjaan mudah. Servisnya apa emang? Pekerjaannya apa? Ketiga-tiganya sebenarnya hubungannya dengan komunikasi. Jadi aku selalu menyebut diriku itu lebih ke customer relation. Oke. Karena mungkin basic aku atau background aku dulu kuliah kan juga di ilmu komunikasi. Pekerjaan sebelumnya kan juga aku di business development kan. Jadi kayak banyak nyambung ngobrol aja ya. nyambung aja gitu. Jadi ketika si klien nge-reach out aku untuk pekerjaan yang sekiranya aku masih bisa karena modal ngobrol aku ambil. Kalau yang lain kayak misal admin, jujur aku nggak bisa. Content creator aku sama sekali buta, aku nggak ngerti itu Instagram apa segala macam itu aku nggak ngerti. Jadi ya yang bisa aku jual ya ngomong gitu, makanya customer relation. Oke. Gitu. Berarti kemampuan persuasifnya keren banget nih Mbak Nina nih ya. Boleh. Semoga sih ya. Oke, aku penasaran juga nih buat yang nonton mungkin dari tadi ngikutin tapi sambil yang meraba-raba remote working apa sih gitu. Nah kalau dari teman-teman bertiga boleh dijelaskan nggak sih ke teman-teman yang lagi nonton remote working itu apa sih sebenarnya? Maria, kalau dari sudut pandang Maria apa? Menurutku ya remote working namanya remote ya. Jadi pekerjaan yang bisa dikerjakan tanpa harus ke kantor dan bisa dari mana aja. Oke, kalau diungkapkan dalam satu kata apa? Remote working apa? Remote working
Bebas. Bebas, lepas, asik, oke dong ya. Kalau Angel apa remote working? Sebenarnya sama ya kurang lebih. Memang pekerjaan yang bisa lebih fleksibel. Pekerjaan bisa dikerjakan dari mana aja. Tapi bukan menutup kemungkinan kita bisa jadi leha-leha. Responsibility tetap ada. Betul. Cuman memang tidak ada lagi sekat-sekat di kantor. Tidak ada lagi mungkin teman kerja yang toksik atau bos yang tadi disebutin ngintilin kita gitu-gitu. Bosnya nonton loh, ayo, bosnya nonton. Sorry ya. Ngintilin kita. Jadi sebenarnya kita lebih ngontrol diri kita sendiri. Time management juga, kapan kita harus bangun, kapan kita harus selesaiin semua. Jadi tanggung jawab semua ada di kita sih. Oke, jadi ini masih tetap pekerjaan Iya. gitu ya. Bukan berarti bisa working from anywhere. Oh, asik nih kerjanya di pantai Iya. gitu kan sambil minum es kelapa muda. Terus itu tetap kerja loh Iya. gitu ya. WFB ya. WFB atau apa WFB? Work from beach. Oh ya, work from beach asik. Ini kayak Mbak Nina nih yang di Iya. Bali ya kan? Bener. Iya kan, work from beach Iya. ya. Kalau menurut Mbak Nina apa nih? Kalau aku sih lebih simple aja. Remote worker tuh sebenarnya kita kerja, cuman nggak perlu ngantor, udah gitu aja. Tuh. Jadi apapun yang kita lakuin atau tipe pekerjaan kita apapun itu, ya asal kita nggak perlu ngantor, ya itu berarti remote gitu. Oke. Jarak jauh kan istilahnya. Iya. Nah, tapi kan berarti kita tetap punya teman kantor virtual ya, gitu Yes. kan. Tetap punya bos virtual juga Iya. gitu, bos jarak jauh. Gimana nih cara untuk bekerja samanya, kolaborasinya gitu ya, manage relasinya sehari-hari? Ada cerita unik kah atau kendala di awal-awal gitu untuk beradaptasi, Mbak Nina? Aku awal dulu 2016 ya, ini aku cerita ya. Awal-awal pasti adaptasinya tuh susah banget, kayak mungkin 3 bulan pertama. Apalagi kantornya kan kantor luar dan full bahasa Inggris kan. Terus teman-temannya juga dari berbagai negara waktu itu. Ya you know lah, personality orang berbeda-beda negara kan, Beda budaya beda ya. budaya, semuanya kan kayak beda gitu kan. Susah sih awalnya. Cuman karena nggak pernah ketemu, jadi kalaupun kita kesel, ya udah kesel aja sendiri. Karena kan nggak pernah ketemu juga kan. Iya, Begitu udah Zoom atau chatting, kalau dia ngeselin, ya udah kesel, Selesai sampai di situ. selesai gitu. Nggak lihat mukanya, ya udah sih gitu. Itu awalnya. Terus kalau bos, pengalaman aku ya, jadi tapi bukan berarti semuanya begitu. Pengalaman aku kerja sama orang luar itu, kalau aku lebih klik. Aku lebih cocok. Oh ya? Gitu, bahasa yang bagusnya gitu ya. Karena orang luar itu mereka, sepengalaman aku lagi, mereka kayak lebih menghargai waktu, lebih menghargai personal kita. Kalau udah jam kerja juga udah nggak diganggu, kayak gitu. Kecuali urgent kayak meeting karena beda waktu, ya oke lah ya waktu itu karena aku beda waktu. Tapi di luar itu mereka komitnya tuh tinggi gitu. Jadi kalau kerja-kerja, keluarga-keluarga, liburan-liburan. Jadi kalaupun day off itu ya benar-benar handphone itu benar-benar Off aja ya. off gitu, zero, nggak boleh ada yang ganggu. Gitu. Karena buat mereka kalau even nge-message orang yang lagi day off itu udah nggak sopan kan buat mereka. Nah aku kebawa ke situ, jadi aku kayak seneng, lebih enjoy. Sebenarnya kalau budaya di Indonesia kayaknya mau libur, mau udah malam, kalau bos mau kirim email atau kita disuruh ngecek itu tuh ada orderan apa ya, harus ngecek aja gitu. Iya Sekarang kan? ya kalau katanya Kebanyakan sih Kayak gitu. gak ada boundaries gitu. Iya, lah. nggak ada boundaries. Ya Oke. makanya aku kalau untuk bos kayak sebenarnya nggak ada waktu adaptasinya malah lebih ke kan aku juga peralihan kan dari kerja dengan orang Indonesia, kantor di Indonesia dan aku ngantor, terus tiba-tiba jadi remote itu 2016 itu. Aku masih ingat bos aku waktu itu ngomong, don't treat me like a boss, don't treat me like your boss. Kita tuh colleagues, jadi equal. Ngomongnya kayak gitu tuh aku sempet yang oke. Yang kayak gitu dulu. Konsep baru nih. Oke, terus gimana nge-treatnya? Kalau kita kan Di Indonesia kebiasaan susah ya. Iya, sama bos kan kayak yang Kayak ada tunduk jenjang. gitu. kalau di sana ya udah, tapi karena ya itu aku bilang kayak sekitar 3 bulan deh aku adaptasi. Adaptasinya. Terus susahnya lagi karena nggak ada temen di sekeliling. Ini susahnya ya. Kalau kita butuh bantuan, ya mau nggak mau
chatting Iya, atau iya. video call Iya. kalau kita butuh bantuan. Iya, ada effort itu ya untuk nanya ke temen tuh pakai sarana lagi gitu ya. Iya, gitu dan kan. yang pasti memang tidak sejelas ketika ketemu langsung. ketemu langsung. Kalau di kantor Betul. kan kita bisa langsung nyamperin ke mejanya, Iya. tolongin cuma dong. tinggal ini gimana sih? Iya, iya. Nggak ngerti gitu, apalagi orang-orang yang aku kan termasuknya gaptek ya, jadi kayak apa, aduh ini gimana caranya gitu ya. Iya, iya. Ya. Ngerti bagaimanapun kalau kita komunikasi lewat media gitu itu kan akan beda ya. Iya. Kita ngetik mungkin kalau diucapkan langsung lebih lancar, lebih Iya. tersampaikan pesannya. Kalau ngetik mungkin ada Miskom. biasnya lah, ada miskomnya apa gitu kan ya. Hmm. Kalau Angel ngalamin kalau koordinasi sama klien yang remote itu gimana? Lewat apa aja biasanya? Iya, itu sebenarnya aku ngerasain apa yang Banina rasain. Heeh. Apalagi sebenarnya kalau Banina 6 jam ya. Kalau aku cuma 1 jam aku kerasa sih sebenarnya. Karena mungkin masih aku baru 2 bulan. Heeh. Cuman yang aku susah adalah pertama adalah komunikasi. Mm-mm. Komunikasi memang karena kadang-kadang karena klien aku Singapura pasti kan beda ya. Bahasa Inggrisnya beda gitu. Singlish. Kita tahu Singlish pasti beda. Aku bukan mendiskriminasi tapi pasti beda gitu. Iya. Jadi aku butuh adaptasi untuk ini ngomong apa ya gitu. Jadi aku harus mikir 2 kali apa yang dia maksud gitu. Kedua, untuk aku komunikasi dari awal aku bilang aku akan banyak tanya. Karena ini virtually juga, tapi aku tipe orang yang pasti akan banyak tanya. Jadi kalau aku nggak ngerti hal sekecil pun pasti aku tanya. Jadi aku coba jelasin, aku jabarin di teks. Kalau memang aku rasa pertanyaan aku lebih banyak daripada itu, aku ajak untuk can we have a call gitu, untuk meeting. Karena pertanyaan aku banyak banget gitu. Jadi daripada aku membuat kesalahan yang sama, aku mending bikin meeting untuk ngejelasin kalau ada klien nanya ini, aku harus jawab apa gitu. Jadi lebih ke komunikasi sih. Dan untungnya klien aku yang dari Singapura ini mereka kayak it's okay if you have any question you can ask anytime. Jadi mereka open discussion banget. Jadi aku bersyukur sih. Tuh ya, enaknya gitu ya. Jadi lebih baik banyak nanya deh daripada tersesat gitu Iya, ya di kerjaan ya. Iya. Jadi ya nggak apa-apa. Apalagi ada language barrier Iya. gitu kan. Ditambah lagi udah bahasanya beda, penggunaan bahasanya Iya. juga beda gitu ya. Oke, kalau Mbak Ria gimana? Kalau aku kebetulan klienku ya orang Indonesia ya, dan beberapa sih kayak dari lingkungan terdekat sih, dari teman-teman gitu, jadi lebih komunikasi lebih gampang. Bisa lewat WhatsApp gitu, teleponan. Apalagi kalau misalkan lagi ada waktu senggang ya udah kita ketemuan yuk gitu, biar enak dibahasnya. Paling kayak gitu sih. Gitu ya. Iya. Iya, dia enaknya memang remote working itu cari kerjaannya bisa mulai dari orang terdekat juga Betul. sih. Ya kan, nggak usah Betul. jauh-jauh dulu, misalnya cari klien overseas, ya dari teman-teman terdekat Dari dulu tawarin dari gitu. lingkungan terdekat dulu. Bisa Yang juga penting, kita kasih tahu aja kalau kita ngapain sih gitu. Tapi aku pernah ngalamin juga loh Mbak Ria ya, sama teman terdekat gitu kan. Aku udah bilang dari awal bahwa ini kita kerjasamanya sifatnya remotely ya gitu. Tapi dia nggak ngerti kayaknya. Jadi mengharapkannya untuk bagian teknis briefing dan apa itu bisa remotely, tapi sekali-sekali lu harus datang ya untuk reporting, datang Hybrid langsung. ya. Jadinya hybrid. Itu tetap Iya. mengharapkan untuk ada gitu datangnya gitu ya. Udah gitu rumahnya jauh lagi. Tapi Tiadel sebenarnya bersyukur juga kita ada konten ini ya. Banyak karena banyak orang Indonesia itu masih yang belum aware. Betul. Apa itu remote working working, atau iya, remote worker gitu. Jadi sebenarnya yang lebih banyak aware tuh memang orang-orang luar negeri Iya. gitu. Jadi Indonesia sebenarnya kayaknya udah mulai pelan-pelan melek untuk remote worker ini gitu. Jadi memang Sejak banyak hal. pandemi sih, Iya, sejak pandemi. Kayak Jadi baru kalau mulai misalnya kebuka nyari sih. lowongan di LinkedIn atau di mana, mereka pasti masih nyarinya hybrid Iya. gitu. Karena tetap ya belum bisa ngelepas full kayaknya Iya, tuh betul, untuk betul. workernya bisa handle pekerjaan remotely itu kayak Iya. belum gitu ya. Kayak belum 100% belum rela. Belum percaya kayaknya. Ya mungkin itu ya, belum ada Iya. percayanya kalau orang-orang di lokal di Indonesia gitu. Kalau di luar kan ya udah gitu aja ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga ke teman-teman nih teknisnya kalau kita kerja remote itu seperti apa sih gitu. Mulai dari gimana dapetin kliennya, kemudian tahapan berikutnya apa. Dari Maria yang ada klien luar negerinya juga yang pernah handle. Aku sih belum ada dari luar negeri. Sempat ada yang approach, waktu itu aku pernah apply di salah satu platform. Terus kemudian diajak discovery call. Cuma ya itu karena perbedaan waktu, kebetulan dia di US dan aku masih full time. Jadi kayaknya emang dari dia kayak yakin, lo yakin
maksudnya ini kita beda waktunya ini banget loh gitu. Bisa-bisa nggak tidur. Iya makanya terus aku juga agak ragu sih. Otomatis aku akan kerja malam, besok paginya aku akan kerja lagi gitu, harus kerja lagi. Tapi ya udah untuk ini aku jawab aja, yakin kok, I'm sure gitu kan. Tapi akhirnya mungkin dianya agak ragu, jadi abis itu nggak ada lanjut lagi gitu. Jadi makanya dari situ kayak agak mikir, oh ya mungkin kayaknya selama aku masih full time lebih baik kayaknya cari klien yang dari Indonesia aja deh, biar ini waktunya tuh lebih gampang set waktunya. Caranya gimana dapetin kebetulan klien aku itu dari lingkungan terdekat ya. Jadi ya udah aku nggak approach, tapi mereka yang datang sendiri. Oh gitu, bagus banget. Gitu. Aku nggak tahu, jadi tiba-tiba ada yang tolong bantuin ini dong gitu kan. Oh ya udah sini gitu, tolong bantuin ini dong gitu, gue ada ini nih gini-gini gitu, lo bisa gak? Ya udah sini gitu, paling kayak gitu. Tapi sebelumnya emang udah pernah bilang, misalnya pernah posting di medsos, aku nih sekarang remote worker loh ya, gitu. Karena kan waktu di course juga kan sempat diajarin juga kan kalau kita harus kayak harus cerita ke waktu itu 5 orang temen, aku yang 5 orang, entah itu teman, entah keluarga gitu kan, kita harus cerita. Nah dari situ tuh aku mulai gitu kan, aku tuh ini loh. Nah mereka banyak juga, kalau waktu itu virtual assistant mereka pada nggak tahu gitu kan. Dari situ ya intinya sih kita kerjanya remote gitu, gini. Nah dari situ kan mereka udah mulai notice, ternyata si Ria tuh ada kerjaan remote juga, bisa ngerjain ini gitu. Dan belakangan emang sejak Desember 2023 kemarin aku agak rajin untuk posting di Instagram gitu. Untuk personal branding ya. Ya, untuk personal branding. Jadi kemarin juga ada beberapa yang emang approach karena aku tanya tahu dari mana. Aku lihat dari IG katanya gitu. Gitu ya. Jadi ini cara pertama yang bisa ditiru nih. Visible, betul. Visible ya. Jadi bikin personal branding juga, kasih tahu ke orang-orang bahwa kita ini adalah remote worker yang punya servisnya apa-apa gitu kan. Kalau Angel kayak gitu juga nggak? Aku agak beda. Sebenarnya aku beruntung juga karena aku join di course ini gitu ya. Jadinya memang ada link dari grup gitu ya. Akhirnya aku join dan puji Tuhan beruntunglah aku di hire gitu sama mereka gitu. Dan aku kagetnya kalau Indonesia kan pasti punya beberapa step ya. Interview pertama, interview kedua gitu ya. Aku pas interview pertama terus ditanya kapan mulai. Terus aku mikir aku langsung mulai gitu. Karena aku pikir kok dia nggak ada layernya lagi gitu. Ternyata langsung mulai. Aku siap nggak siap tapi ya kalau rezeki ya masa ditolak, jadi ya udah oke, langsung mulai gitu. Tapi kalau kayak gitu berarti sebenarnya kamu sudah menunjukkan kredensial dong di ini kali ya, mungkin di medsos juga kali. Aku kasih portofolio. Tuh gitu. Ya, jadi lumayan lah portofolinya dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, mungkin dia juga trust lah sama aku gitu. Tapi setelah dari itu aku coba posting-posting juga, aku bikin job requirement sendiri gitu kan. Aku actively posting di LinkedIn, di sosmed gitu-gitu. Cuman memang belum partnya di situ. Jadi banyak orang yang masih kayak belum paham deh sama remote ini gitu. Karena pas aku posting mereka malah apply pekerjaan ke aku gitu, padahal aku lagi nyari kerja loh gitu. I'm looking for a job as a remotely, aku bilang. Tapi mereka malah nangkepnya aku lagi nyari kerja orang yang remote gitu loh. Jadi salah paham. Jadi aku kayak apa yang salah nih? Gitu. Salahkah aku gitu. Ya ampun ya. Itu kayak kemarin perbedaan Dewi Sandra sama Sandra Dewi. Oh iya. Aduh. Mbak Nina, kalau Mbak Nina bisa jelaskan nggak tahapan dari mulai dulu tuh waktu 2016 kayak gimana bisa dapat kerjaannya tuh? Sebenarnya waktu itu by accident sih. Dari temen. Aku waktu itu masih kerja di hospitality industry waktu itu. Terus ada satu hal yang ya konflik lah apa segala macam, toksik apalah gitu-gitu. Terus akhirnya aku diputus kontrak sepihak, ya bisa dibilang dipecat waktu itu. Terus tiba-tiba ada temen dari Jakarta, dia dari Jakarta, dia nelpon, ada temen aku nih, orang sebut negara ya, orang Eropa gitu, dia lagi nyari pekerja untuk di Indonesia. Nah, si yang temen ngasih kerjaan ini pun dia juga bingung. Gue juga nggak tahu maksudnya dia apa, kok kantornya dia di sana, kamunya di Indonesia gitu. Dia nggak bisa menjelaskan juga gitu. Akhirnya aku dikasih nomornya si bulenya ini.
ya udah aku langsung ngechat aja gitu, bilang aja taunya dari si A teman aku. Terus dia bilang oh ya gitu, ngobrol chatting, akhirnya aku masih mikir ini beneran kerjaan apa enggak sih gitu. Kan nggak ngerti ya waktu itu ya. Tapi bener-bener as a profesional, tiba-tiba dia ngirim email dengan logo kantornya dia, terus dia juga ada hire PT di Indonesia. Jadi begitu prosesnya udah kayak profesional banget, aku jadi percaya oh ini beneran kantor beneran loh gitu. Nah ya sudah, habis itu interview sama si bosnya langsung yang dari sana, video call. Memang ada beberapa tahap ya, mungkin karena dia perusahaan besar ya, cuman butuh orang yang bisa melakukan pekerjaan ini di Indonesia. Nah tapi kebetulan waktu itu aku pegangnya nggak cuma Indonesia doang, ada Singapura sama Malaysia juga. Interviewnya memang beberapa layer, jadi mulai HR, terus kayak direkturnya langsung yang aku nanti report, even tuh ke CEO-nya juga gitu. Nah ketiganya setelah lolos baru deh ketemu in person, dia yang ke Indonesia. Waktu itu ada juga waktu itu kesempatan untuk ketemuan langsung ya. Iya, dan karena tipe pekerjaannya itu waktu itu aku harus banyak tekniknya, jadi harus training gitu. Akhirnya aku dikirim dulu ke sana ke Eropa untuk 1 bulan. Wih, training dulu. asik banget. Iya, bisa jalan-jalan. Another privilege ya. Iya. Nah itu kan berarti aku melihat kantornya kan, jadi kayak oh oke. Real Dan itu tuh sebenarnya masih bingung juga. Oh dia kerjaan kayak gini ya, kantornya di mana, akunya di mana, terus kerjanya cuma dari laptop, masih kayak gitu-gitu tuh sebenarnya. Cuman begitu balik ke Indonesia mulai kerja, oh tapi ternyata banyak yang kayak gitu. Karena mungkin terus habis itu kan terus lingkunganku kayak lingkungan pekerjaan yang itu kan. Jadi ketemunya makin banyak gitu. Iya, ketemunya juga orang-orang yang oh ya kamu representatif perusahaan kamu di mana, di US, perusahaan kamu di mana, di Austria gitu. Tuh ternyata banyak orang yang melakukan pekerjaan seperti aku. Tapi kan waktu pertama-pertama kan nggak ngerti. Iya. Dan itu belum populer juga kalau Belum. di Indonesia. Tapi mungkin kalau di Jakarta, waktu itu kan aku di Bali ya. Mungkin kalau di Jakarta sebenarnya banyak perusahaan internasional seperti itu, tapi mungkin dia punya branch office di Jakarta ya biarpun kecil, tapi tetap mungkin harus kayak visit. Nah kalau punya aku dulu tuh benar-benar pure nggak punya office. Office terdekat itu di Bangkok. Jadi kalaupun aku mau ketemu regional manager ya di Bangkok. Gitu. Dan itu pun anak-anaknya dia yang di Thailand pun juga lebih memilih untuk kerja dari rumah daripada ke kantor. Asik ya. Jadi kalau misalnya bisa kita kasih tahu lagi ke teman-teman yang nonton nih podcast BBC, sebenarnya untuk dapetin kerjaan remote itu bisa dari mana aja? Menurut teman-teman dari mana? Pertama dari teman sendiri, lingkungan terdekat. Terus dari mana lagi? Situs cari kerja kan ada Upwork, Platform, LinkedIn, Instagram dan freelance. Terus dari lagi-lagi teman. Aku juga dari teman. Link lah sebenarnya ya. Link. Ya betul ya. Jadi Networking. Jadi ini yang kita sepakat ya, sebenarnya untuk cari remote work banyak yang nanya soalnya guys gitu, dari mana nih dapatnya, mulainya dari mana gitu ya. Berarti step pertamanya yaitu kita harus tahu dulu apa yang mau ditawarkan mungkin ya. Terus apalagi kita juga harus punya portfolio tadi kata Angel, ya kan. Terus juga harus skillnya. Sebenarnya kan kalau misalnya banyak yang bingung nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa apa, sebenarnya bahasa Inggris ya udah basic aja, cuman kan learning by the time kita harus improve kan gitu sebenarnya. Jadi biar bahasa Inggrisnya juga kita ngobrol kita bisa kasih service yang baik karena mereka bayar kita gitu. Jadi kita at least kasih improvement aja gitu ke klien ke klien kita gitu. Jadi skill sebenarnya skill berbahasa, skill komunikasi ya, terus teknologi gitu. Jadi tapi sebenarnya skill itu tuh menurut aku ya itu bisa dipelajarin benar-benar from zero gitu loh. Kalau kita dari awal kita belum bisa gitu ya. Iya, kita nggak tahu, nggak ngerti, ya udah belajar. Iya, betul. Yang penting ada kemauan sih. Contoh. Kalau Mbak Rika ada nggak yang dulu asalnya sebelum jadi remote worker tuh nggak ngerti gitu, misalnya apa software atau tools apa gitu? Oke, kalau software pasti ada banyak, ya kan.
aku pekerja di kantor dengan remote working itu otomatis beda. Kalau di kantor kan, kalau pekerjaan kantor otomatis sudah ada nih sistemnya gitu kan. Kita tinggal ikutin. Begitu aku memutuskan untuk remote working, ini beda nih gitu kan. Aku harus cari platform aplikasi yang bisa sesuai gitu kan. Entah itu misalkan aku SMM, berarti kan aku harus belajar desain. Ya kan, itu yang paling gampang nih aku pakai Canva. Gitu kan tadinya bingung nih, ini gimana gitu kan, ini cara bikin ini gimana. Ya udah akhirnya belajar gitu kan. Terus untuk komunikasi gitu kan, kan kita bisa, kalau aku sih biasanya pakai Notion sama Asana kayak gitu kan. Dulu nggak tahu itu apaan sih gitu kan. Sampai sekarang juga masih belum paham banget, tapi ya sambil belajar gitu. Kalau terus dipakai kan juga pasti lama-lama bisa gitu. Ya intinya itu ya. Jadi kalau misalnya klien takut nih, takut nanti klien minta aku pakai tools apa gitu, kayaknya aku gaptek nih, belum bisa apa-apa gitu ya. Tenang, semakin sering dipakai kuncinya kita akan semakin ngerti dan terbiasa untuk pakai. Karena rata-rata tools itu juga mudah kok ya, mudah digunakan. Di YouTube ada semua. Yang mau belajar tuh semua dari awal di YouTube ada. Dan join the community sih, karena aku dapat banyak belajar itu ya dari teman-teman gitu, dari networking, dari join komunitas, ketemu pasti ada aja yang sharing kan. Di situ kita bisa tanya, ini gimana sih gitu. Balik lagi networking ya. Balik lagi networking itu sih. Itu tuh ya yang harus banget kita dapat gitu. Jadi kalau misalnya lagi-lagi nanya dari mana mulainya, ayo cari teman-teman yang tadi lingkungan yang memang pekerjaannya remote working ya. Di mana nemunya teman-teman yang kayak gitu ya? Kalau kita nemunya di SGBV Course, di komunitas gitu kan? SGB. Kalau teman-teman mungkin yang belum join mau cari di mana, banyak sih sebenarnya ya. Iya banyak. Banyak kok komunitas pekerja remote tuh banyak di Indonesia banyak. Juga ada. Mau cari Kami kerja remote ada. Nah tuh di Facebook group banyak. Atau di tempat tongkrongan Mbak Nina tuh di Bali ya. Nah di Bali banyak banget tuh. Banyak. Sebutannya lebih keren, digital nomad. Mana isinya bule semua kan kalau di Bali. Iya kan. Di Instagram pun banyak grup-grup yang seperti itu ya. Akun-akun ada. Itu bisa kita join aja gitu kan. Iya join aja dulu, meskipun kita sebenarnya belum jadi remote worker, nggak apa-apa, join aja dulu. Dari situ kan kita baca-baca informasi yang mereka share kan. Nah, bisa belajar gitu, join aja dulu walaupun nggak ngerti gitu mereka bahas apa, aku cuma ini aja baca gitu. Terus kalau ditanya kamu ininya apa? Jujur aku masih belajar gitu. Jadi ini mau tahu aja, itu mereka welcome kok gitu. Ya, ayo jangan malu-malu. Intinya kita juga harus banyak ini ya, put ourselves out there gitu kan, supaya orang-orang kenal kita dapat banyak link, bisa banyak ordal juga. Iya kan? Nah, ini kan teman-teman nih kayak Maria terus Angel juga masih kerja full time ya. Ini gimana cara, kalau tadi katanya Angel masih harus belajar dari Mbak Nina, tapi aku yakin ini kan berarti udah dijalanin ya. Boleh diceritain kalau untuk yang double job kayak gini, itu biasanya kayak dari segi waktu, udah gitu konsentrasi, skill dan expertise-nya yang bisa match gitu, biar kalian bisa kerjain dua-duanya tuh gimana? Coba boleh ceritain Angel. Kalau aku tadi ya, waktu aku pasti mulai duluan karena Singapura mulai duluan. Dan jam kerja mereka tuh jam 10 sampai jam 6. Berarti kan aku mulai dari jam 9 gitu. Jadi aku mulai dulu, sebelum aku benar-benar mulai datang ke kantor, aku mulai dulu yang aku bisa kerjain, aku kerjain. Bisa aku datang ke kantor, aku kerjain dulu. Kadang-kadang kan urusan kantor gak selalu ada, aku bilang. Jadi pasti pagi aku masih suka ngerjain di kantor tuh, masih suka nyicil-nyicil ngerjain kerjaan remote. Terus sambil aku kalau ada meeting ya udah aku tahan, tapi aku komunikasin dulu sama brand manager aku kalau aku lagi ada meeting, mungkin aku agak slow respon. Berarti kamu bilang dari awal bahwa saat ini punya full time work gitu. Bilang ya dari awal. Jadi aku dari bilang memang terbuka supaya mereka juga nggak berharap ekspektasinya nggak aku harus full time gitu. Dan dari pekerjaan itu kan mereka kasih kita waktu untuk kayak 20 menit balas chat. Jadi totalnya sebenarnya 2 jam, cuman 2 dijedain sama mereka. Jadi kita memang ada waktu untuk buat kita ngerjain hal yang lain gitu. Gitu sama ya. Kalau apa tadi pertanyaannya? Iya, kayak konsentrasi gimana? Konsentrasi sebenarnya itu bisa buyar sih, karena ada waktu kalau di pekerjaan asli aku tuh harus traveling.
Oh, oke. Nah itu yang agak susah sebenarnya. Jadi kalau sekarang aku lagi megang, jadi kan aku sebenarnya yang Singapura itu adalah agency, marketing agency. Jadi kan akan ada berapa klien lagi di situ. Sekarang aku megang 7. Waduh. Megang 7 gitu. 7 dan aku harus balesin chatnya satu-satu. Kadang-kadang kalau ada request aku masukin ke namanya Trello gitu. Mereka nambahin aku lagi untuk 3 brand, tapi aku sebagai puji Tuhan senior project manager. Jadi aku hanya asis aja gitu. Cuman kan itu harus menyerap energi aku lebih banyak gitu sebenarnya. Jadi itulah yang sebenarnya masih jadi pertimbangan aku. Kalau aku mau ambil yang remote, aku harus melepaskan yang full time gitu. Tapi aku harus dapat pekerjaan yang memang seimbang harganya daripada aku give up satu tapi nggak sesuai gitu kan. Jadi sebenarnya itu masih bahan pertimbangan. Cuman itu sih waktu. Kalau misalnya aku harus keluar kota itu yang aku harus pikirin gimana ya gitu. Mungkin kamu butuh VA, butuh tim. Siap loh. Siap ini bertiga. Iya kan, bisa delegating kan? Bisa delegating ya, kan. Ya soalnya kan kalau modelnya Angel itu dua-duanya sama 9 to 5 ya 9 to gitu 5, kan. sebenarnya. Waduh, gawat. Dan yang satu berat, yang satu juga berat sebenarnya. Dia remote tapi jadinya berat gitu. Jadi aku sebenarnya sekarang lagi berpikir saat dikasih rezeki banyak, jadi aku bingung. Mana yang harus aku pilih sebenarnya? Dikasih banyak rezeki malah bingung. Gimana tuh? Kayaknya justru sebenarnya aku lagi ini balik lagi harus dikomunikasikan sebenarnya ke tim Singapurnya juga. Kira-kira aku waktu itu aku terbuka. Aku lagi nyari gitu ya. Kalau memang deal, kalau memang harganya cocok, aku akan ambil. Karena aku akan give up sama yang full time aku bilang gitu. Jadi sebenarnya harus dikomunikasiin lagi sih gitu. Dari segi harganya juga. Oke, didoain mudah-mudahan. Amin. Berhasil ya bisa nego harga gitu. Iya, amin. Oke. Nah, kalau kayak Mbak Nina gimana nih? Mbak Nina sih kayaknya gimana, ini kan udah full time VA ya, full time remote worker, jadi nggak ada yang harus double. Tapi kan ada beberapa klien juga. Nah itu gimana cara untuk memanage beberapa klien? Kebetulan jamnya beda-beda. Jadi kalau dibilang sehari tuh aku mungkin bisa kerja lebih banyak daripada orang kerja kantoran. Bisa dibilang. Cuman kan karena dari mana aja dan fleksibel, jadi tetap lebih enak. Aku akan bilang tetap lebih enak daripada yang ngantor gitu. Daripada 9 to 5 ya. Iya, maaf ya. Maafin. Jadi yang pagi jam 9 itu aku udah mulai kerja untuk si klien satu. Dia sebenarnya in kontrak tuh 2 jam kerjanya. Cuman kan aku tuh selalu gini, kalau sama klien aku tuh selalu fleksibel. Jadi kalaupun apalagi hubungannya sama customer, aku ngurusin customernya dia di Indonesia. Nah kalau si customer ini mungkin jam 4 sore atau jam 3 sore masih WhatsApp kayak Nina bisa telepon nggak gitu. Kalau aku lagi free nggak ngapa-ngapain, aku akan telepon. Kecuali kalau aku lagi sibuk banget, aduh bapak belum bisa, maaf, besok pagi aja jam 9. Aku bilang gitu. Itu yang pertama. Karena jam 11 udah selesai kan. Jam 12 aku bisa makan apa segala macem. Pekerjaan yang kedua jam 1 baru mulai. Gitu. Dan jam 1 ini aku kerjain sampai jam 3 atau jam 4 sore aja. Jadi ada jeda lagi nih. Malam baru deh aku kerja lagi. Widih. Sampai jam berapa Mbak? 7 sampai jam 9 atau jam 10. Wow. Itu sebenarnya full day ya? Sebenarnya full day. Cuman aku bisa manage waktunya karena bisa dari mana aja kan. Dan aku bisa kerja dari telepon, dari handphone. Makanya aku full time traveler ya. Jadi aku selalu traveling. Jadi kemanapun aku pergi, asalkan ada wifi, kan aku kerja mostly di handphone ya udah. Kayak lagi jalan-jalan, handphonenya aktif ya aku masih bisa kerja. Di handphone ya, bukan di laptop ya? Di handphone. Di laptop memang ada, tapi aku pasti punya schedule. Aku jadi manage schedule-nya yang mana bisa aku kerjakan di laptop, itu aku kerjakan sebelum aku jalan-jalan. Contoh kalau misalnya aku lagi di luar negeri ya. Jadi aku udah tahu nih besok pagi aku mau ngapain. Jam 9 aku buka laptop, aku harus selesai kerjaan ini jam 1. Let's say jam 1 waktu setempat. Karena mungkin jam 1 aku pengen ngelihat apa, aku pengen jalan kemana.
sampai misal jam 3 atau jam 4. Nah, tadi kan aku punya kerjaan yang jam kerjaan jam 1 sampai jam 3. Itu bisa aku kerjakan di handphone kan. Karena yang kerjaan di laptop udah aku selesaiin paginya. Gitu. Jadi nggak usah tentang laptop tuh kemana-mana ya. Kalau lagi di traveling ya, laptopnya cuman aku buka di hotel aja. Di hotel aja ya. Tuh kan jadi macam-macam ya. Kalau aku sendiri guys, aku juga sambil masih ada full time office work kan. Oh ya? Iya, masih. Jadi kalau aku beda. Jadi selain curi-curi waktu di kantor gitu ya, pakai internet kantor yang kencang. Itu memang udah komit jam kerjanya tuh dari jam 7 malam sampai jam 11 malam. Sama weekend gitu. Jadi ya iya sama full day juga berarti ya, yang kerjaan kantornya 9 to 5, pulang kantor masih kerja juga sampai malam, dan weekend pun dipakai. Jadi ya gitulah ya. Tapi karena kitanya udah komit, dibawa happy aja ya, ya kan? Sebenarnya tergantung goalnya masing-masing orang ya. Kalau kan ada mungkin beberapa orang yang goalnya tuh dia nggak pengen weekend diganggu. Ya nggak apa-apa gitu. Sebisa mungkin curi-curi waktunya di weekday berarti. Cuman kalau aku pribadi aku nggak masalah sih weekend. Kalau aku sih paling kalau misalkan emang harus kerja di weekend kayak dipilih aja salah satu. Kalau aku kerja di Sabtu berarti ya udah minggu waktunya istirahat. Tetap harus ada ya betul. waktu istirahat. Kalau misalkan kerjaannya kira-kira mau minggu ya udah hari Sabtu tuh waktunya leyeh-leyeh gitu aja sih. Jadi biar balance lah. Karena kan apalagi sebagai kita masih full time ya. Jadi pagi sampai sore tuh masih di kantor, pulang sampai rumah istirahat bentar, habis itu lanjut kerja lagi kan. Kayak gitu kan itu kayak udah mengurangi waktu istirahat juga sebenarnya kan. Jadi ya udah kalau misalkan memang harus kerja di weekend, pilih salah satu gitu. Jadi ini membuktikan juga ya guys bahwa betul remote working itu membuat kita punya waktu kerja yang fleksibel. Jadi boleh milih ya, apakah memang mau ada kerja ekstra lagi setelah kerja full time di kantor, atau mau full jadi remote worker yang bisa juga set apa mau full time atau mau cuman beberapa jam aja sehari, itu semua bisa ya. Tergantung pilihan kita. Jadi kalau untuk jam kerjanya tuh seperti itu tuh. Ini kita ngasih gambaran ya buat teman-teman yang nonton gitu. Karena kan kita sebenarnya perusahaan kita sendiri yang bangun. Jadi jamnya sebenarnya kita yang atur sendiri semuanya. Kayak Kak Nina ya kan, dia satu hari itu bisa pegang beberapa klien, sedangkan kalau kita di kantor ya udah dari jam 9 sampai jam 5 ya cuma satu aja gitu. Padahal sebenarnya kalau di kantor itu kan enggak terus-terusan ya kerja ya. Sebenarnya banyak juga waktu yang bisa kita kerjain untuk yang lain sebenarnya. Cuma kan karena kita terikat ya otomatis ya kita harus jujur, kalau di kantor ngapain biasanya? Scrolling makan apa kita? Order itu makanan online. Itu kadang-kadang aku bingung juga kalau lagi di kantor, ada satu hari benar-benar pekerjaannya paling nggak ngapa-ngapain, kecil aja gitu. Submit gitu udah. Jadi kita bingung mau ngapain, kita ngantuk juga tidur kan. Tapi harus nunggu jam pulang gitu. Nah itu hal-hal yang mungkin sebagai privilege remote worker adalah kita mungkin bisa sambil tidur di jam-jam kosong itu gitu. Kita bisa mengerjakan pekerjaan lain atau kita bisa belajar hal lain. Iya benar. Itu sebenarnya gitu ya ternyata bedanya. Jadi sekarang mudah-mudahan teman-teman udah bisa ini ya ngerti. Oh ternyata remote working tuh seperti ini gitu. Oke, so kalau menurut kalian modal yang paling wajib dimiliki seorang remote worker itu apa? Kemauan untuk maju, kemauan untuk belajar. Ya benar. Itu ya. Harus setuju. banget setuju ya. Karena waktu aku join di course ini, aku sebelum aku benar-benar join, aku bilang sama diri aku kalau harus ada komitmen. Aku ambil ini, kedepannya aku harus ada hasilnya. Aku nggak mau aku ambil dalam 1 bulan tapi selesai. Jadi angus gitu. Jadi aku mau ini ada hasilnya. Dan puji Tuhan setelah aku selesai nggak lama aku dapat pekerjaan, dapat klien gitu as a content creator. Jadi waktu itu dan dari situ jadinya nge-boost aku juga kayak mau dapat lagi gitu. Jadi harus ada kemauan untuk terus nyari gitu. Kemauan untuk maju. Mbak Nina gitu juga. Iya sama kemauan. Karena gini, tadi kan kita sempat ngebahas skill bisa dipelajarin, bahasa Inggris bisa dipelajarin. Kita apapun bisa kita pelajari. Asal mau bener. Kita kerja remote, nggak punya teman kantor, bisa cari. Terus kita bingung, ya udah Google tuh semua ada apa aja bisa dicari di situ. Ya memang struggle ya, karena kayak kesusahan baca sama dijelasin orang kan memang beda. Cuman kalau kita ada kemauan itu pasti
nemu kok gitu. Jadi kayak bener kemauan itu yang nomor satu sih. Mau kita punya duit banyak, waktu banyak, tapi kalau kitanya nggak mau, ya nggak mau. Jadi where there's a will, there's a way ya. Where's the will, there's a cuan ya. Karena kan kita nggak bisa idealis juga ya. Karena kan dunia pasti berubah. Kayak teknologi setiap saat berubah. Kalau kita nggak maunya pakai ini aja. Kita kita maunya begini aja dengan cara kita, ya susah. Gitu. Kita harus bergerak dinamis juga sesuai. Hey, itu aku setuju banget ya. Terutama untuk ibu-ibu nih seperti angkatan aku ya. Kalau ini masih muda-muda kan. Mbak Nina masih muda banget juga kan. Muda banget. Itu tuh kerasa banget bahwa harus keep up sama perkembangan zaman ya gitu. Zaman dulu mana ada gitu ya software yang bisa memudahkan pekerjaan ini itu mana ada AI gitu kan. Untuk generasi seperti saya yang ibu-ibu ini untuk mengenal seperti itu awalnya agak minder gitu, agak nggak pede. Aduh bisa nggak ya saya gitu belajar software ini, belajar tools ini. Tapi ternyata setelah dicoba, oh gampang ya gitu. Benar. Seru ya ternyata. Yang ngajarin siapa? Anak. Anak udah lebih jagoan duluan gitu ya. Aduh kamu gini caranya gitu. Oh ya gitu. Jadi nggak apa-apa ya gitu. Bener. Ayo dong bisa ngikutin perkembangan zaman. Sekarang tuh memang zamannya lagi lihat deh di kafe-kafe beneran ya. Kalau jam-jam kerja tuh banyak banget yang buka laptop. Coffee shop Tuh penuh banget sama yang lagi kerja. Dan karena memang zamannya gitu ya. Jadi kalau kita mau dan berani untuk ngikutin, ya udah pasti bisa gitu. Nah ini kan trennya seperti teman-teman bilang tadi mulai boomingnya tuh pas COVID ya. Kira-kira menurut pandangan kalian kedepannya masih bakalan booming gak sih remote working ini? Masih ya. Menurutku malah sekarang lebih banyak lagi, lebih melek lagi. Karena udah mulai terbuka udah mulai terbuka dan mungkin dari yang pas pandemi kemarin banyak perusahaan juga yang mulai sadar, oh ya ternyata dengan kerja remote tuh lebih efisien. Gitu. Gak usah ada kos untuk bikin seragam. Mungkin juga ada yang gak usah perlu kita sewa tempat atau apa kan cukup ya kayak co-working space kayak gitu, atau mungkin ya udah kasih aja mereka terserah mau kerja di mana gitu kan. Artinya berarti nanti bakalan makin banyak saingan dong. Iya, benar kalau itu pasti. Tapi balik lagi saat ini pun udah banyak saingan. Benar, saat ini juga kan orang-orang terus bertambah kan yang memang melek sama remote worker. Jadi ya dari kita sendiri memang harus memberikan service yang terbaik juga buat klien gitu. Karena klien pasti kan nggak mungkin hire yang kalau kita nggak ada pengalamannya, jadi terus cari pengalaman baru gitu. Makanya jangan sampai ketinggalan dari sekarang ya. Ayo dong, ini yang belum punya pengalaman juga jangan minder gitu. Karena masih ada klien-klien yang pasti nyarinya entry level gitu, pasti ada. Yang penting mau belajar aja sih. Iya, kalau dari kayak platform online work juga kan di situ ada entry level, ada intermediate dan juga yang advance. Jadi jangan khawatir, itu ada jenis-jenis pekerjaan untuk berbagai level remote worker ya, masih ada kesempatannya gitu. Mbak Nina masih optimis dari 2016 loh, berarti udah dijalanin ya. Dulu kan berarti masih jarang gitu ya, belum banyak atau gimana? Mungkin karena belum tahu aja ya, jadi kita kayak mikirnya dulu tuh masih jarang. Sebenarnya kalau begitu kita udah tahu, udah nyemplung di dalamnya, ternyata banyak luas banget dan banyak banget gitu. Jadi makanya kalau sekarang banyak ketemu orang yang bilang nggak punya skill, mulainya dari mana, nyarinya di mana, kompetisinya banyak. Bener, memang kompetisinya tuh banyak, tapi pekerjaannya itu juga ada banyak banget. Jadi nggak usah takut gitu. Sama aja kayak aja ya. Iya, kalau nggak mulai ya nggak pernah tahu kan. Betul. Gitu. Sebenarnya sama aja kayak dunia pekerjaan konvensional kan, saingannya kan juga banyak banget. Fresh graduate ada berapa juta orang kan setiap tahun. Nah itu kan juga saingan kan. Nah bedanya dia saingan di dunia nyata dan dunia maya. Itu aja. Dunia maya lebih luas lagi. Tapi kesempatannya juga lebih luas lagi. Karena jenis pekerjaannya kan ada banyak juga dan nggak cuma dari satu negara. Pekerjaan banyak tapi jangan monoton, harus di mindsetnya pasti perusahaan, karena bisa aja perorangan, bisa aja perorangan individu gitu. Jadi pekerjaan itu banyak banget tapi jangan monoton di mindset kita harus perusahaan. Karena kadang-kadang pekerjaan itu datang dari individu. Contoh-contoh deh, kita kasih contoh. Misalnya yang butuh remote worker itu siapa? Coach. Siapa lagi? Entrepreneur. Aku as entrepreneur aku juga hire VA loh. Iya kan? Iya. Kan? Karena
sebagai usaha kecil atau UMKM lah ya. UMKM betul. Aku nggak bisa ngerjain finance, nggak bisa ngerjain design, nggak bisa ngerjain promotion. Nah itu kan aku harus nge-hire orang. Kayaknya perlu di-approach nih. Kalau dipikir-pikir, lagi-lagi kalau dipikir-pikir kan usaha aku bukan perusahaan gitu, UMKM. Tapi emang kayaknya UMKM sekarang udah mulai banyak yang ini sih memperkerjakan remote worker karena emang ya seperti itu tadi, karena nggak semua bisa mereka handle dari finance, promo gitu kan, desain segala macam itu nggak akan mereka bisa handle sendiri. Itu pasti kita akan nge-hire orang yang dia nggak harus ngantor karena dari sisi cost kan juga beda. So itu peluang banget ya, gitu kan. Tuh entrepreneur di Indonesia banyak banget UMKM. Terus siapa lagi? Influencer. Kemarin aku tuh hampir di hire as a personal assistant. Cuman karena memang dia membutuhkan aku full time, harus mobile, aku sorry itu aku nggak bisa gitu karena aku masih punya pekerjaan yang butuh waktu, butuh badan aku gitu. Jadi sorry aku nggak bisa ambil. Kalau bisa dibagi dua nggak apa-apa gitu. Kalau aku mau menawarkan sih, kalau memang dia masih membutuhkan aku benar-benar menerima as a virtually gitu, as a remote gitu ya. Itu aku kan mau gitu. Influencer, artis gitu kan. Even orang personal. Karena klien aku yang satu yang nanti mau kerja, dia tuh sebenarnya dia tidak punya, dia pekerja juga, cuman karena dia sibuk banget, jadi dia butuh personal assistant. Pernah juga tuh ada kayak gitu, jadi dia kayak seorang manajer di salah satu perusahaan, dia ada job, dia waktu itu marketing atau apa gitu aku lupa. Jadi dia butuh untuk mengerjakan pekerjaannya ini, gitu. Karena kan dia ada kerjaannya lainnya juga gitu, nggak mungkin dia bisa kerjain semua, makanya dia cari orang untuk bantuin bikin kerjain yang ini dia pegang sendiri. Dan itu kerjaan-kerjaan kayak gitu biasanya kerjaan-kerjaan yang simple, yang bisa kita kerjakan secara virtual, yang kayak cuma sejam 2 jam, tapi kita tetap dapat bayaran. Untuk para eksekutif gitu juga bisa. Eksekutif kan? bisa. Yang mana kita nanti ngatur kayak apa kalendernya dia, jadwal-jadwal travel. Gitu ya. Jadi banyaklah jenis pekerjaannya gitu yang bisa kita pelajari aja gimana caranya gitu ya. Oke, so sekarang nih ini nggak kerasa ya, kayaknya udah sejam lebih ya kita ngobrol ya. Seru nih kalau sama Bu Ibu. Aduh, boleh dong kasih pesan ke teman-teman yang lagi nonton BBC kali ini ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan pada saat berjuang memulai karir sebagai remote worker gitu kan? Apa yang bisa teman-teman di sini sampaikan sebagai penguat agar mereka tidak ragu lagi gitu, bisa yakin bahwa remote working ini bisa jadi salah satu solusi untuk bisa work life balance dan get freedom juga. Mungkin dari Maria dulu. Oke, yang pertama sih yaitu kita harus terus belajar. Terus belajar, terus explore apa yang mau kita lakuin, kita mau melakukan apa gitu. Terus cari networking, cari komunitas, itu ngebantu banget. Kalau kita sendiri kita akan ngerasa stuck, ini gimana ya, kita pasti akan bingung. Yaitu kita harus cari komunitas, kita terjun, kita berteman, kita cari teman. Dari situ pasti kita akan banyak dapat insight, dapat pengalaman kan, dari pengalaman teman-teman gitu. Kita bisa improve dari situ. Gitu sih. Jadi ya intinya jangan malu untuk terus belajar dan mencari teman aja sih, mencari networking. Kalau bingung cari teman-teman remote workernya di mana, nonton terus BBC karena selalu hadir teman-teman remote worker ya kan. Angel gimana? Aku menambahkan dari Maria, sebenarnya set mindset dulu. Jadi kalau di otak kita adalah work life balance itu bukan berarti bisa leha-leha. Itu tuh tetap kerja. Mau dari manapun, dari Eropa, mau dari Amerika, mau dari mana, itu kan tetap kerja. Set mindset dulu bahwa work life balance bukan berarti kita mengenyampingkan profesionalitas gitu. Tetap harus bekerja. Udah gitu tetap harus profesional. Udah gitu kita juga harus tahu kemampuan kita. Kalau memang kita rasa gak mampu, kita cari tahu mana yang kita rasa kita bisa pelajarin gitu. Bisa cara upgrade. Pilihlah pekerjaan juga yang jangan ambil aja semua pekerjaan tapi kita sebenarnya kemampuan kita nggak di situ gitu. At least kita tahu 50% 60% kita bisa kerjain.
sisanya bisa belajar gitu. Tapi jangan takut juga, karena aku mulai itu pasti ada rasa takut gitu. Aku selalu overthinking. Benar. Tapi itu yang harus di stop gitu. Kadang-kadang overthinking kita itu bisa lebih daripada kemampuan kita. Jadi kita harus stop overthinking. Coba aja dulu. Coba aja, maksudnya kayak tebar jala aja dulu gitu. Jangan malu kayak masa gue approach dia gitu. Approach aja, walaupun mereka lagi nggak buka pekerjaan tuh approach aja gitu. Jadi jangan malu gitu sih. Sebenarnya jangan malu. Jangan malu sama banyak teman, mau belajar dan lain-lain. Yes, Mbak Nina tambahin lagi dong biar makin menguatkan. Tambahin lagi harus memulai. Karena kalau semuanya sudah punya tapi nggak memulai, ya percuma, nggak akan pernah berjalan gitu loh. Karena kalau kita lihat orang-orang kita tuh yang aku ketemuin ya, aduh ntar dulu deh nungguin punya laptop baru, nungguin nungguin punya skill dulu, nungguin waktunya, nungguin anaknya ntar agak umur 10 tahun. Ya nggak akan mulai-mulai. Nggak akan mulai. Karena kan kalau belum dicoba nggak pernah tahu. Mungkin sekarang anaknya masih baby, justru malah bagusnya di situ, karena anak baby masih punya waktu-waktu yang teratur gitu kan, disambi nidurin, disambi apa-apa segala macam gitu. Tapi kalau nggak pernah mulai, ya nggak akan pernah tahu ini works atau enggak. Kalau memang ternyata nantinya enggak works, ya sudah. Tapi kan sudah mulai at least. Gitu. Ada pengalaman. Betul. Dan percaya deh, kita tuh manusia dilengkapi dengan kemampuan untuk beradaptasi ya. Betul. Jadi dicoba dulu gitu. Apapun kondisi dalam kehidupan teman-teman saat ini gitu ya, yang dirasa ini kayaknya nggak mungkin deh, ini hambatan deh. Dicoba dulu. Nanti begitu, iya bener, struggle banget ya. Dari struggle itu kita akan menemukan jalan. Cara untuk bisa mengatasinya gitu. Eventually you'll work things out, you'll sort things out, dan semuanya bisa jalan. Betul. Gitu ya. Sesuai tagline salah satu brand, pasti ada jalan. Asik. Sponsorin gak ya kira-kira? Boleh nih, nanti ada di sini gelasnya atau helmnya. Oke. Kalau gitu guys, thank you so much. Thank you. Penguatannya. Makasih ya untuk teman-teman semua yang nonton podcast BBC Bincang-Bincang Karir episode 7 kali ini. Mudah-mudahan banyak sekali yang bisa diambil sebagai inspirasi. Jangan lupa untuk memulai ya. Jadi untuk teman-teman yang dari kemarin pengen nih. Oke, ada cara yang bisa langsung dilakukan sekarang juga setelah nonton ini, yaitu klik link yang ada di deskripsi untuk ikutan free webinar dari SGBVA. Nanti ada Tania Gromenko yang akan menjelaskan tentang 5 cara untuk memulai pekerjaan sebagai remote worker, sebagai virtual assistant juga. Ya, jadi silakan langsung mulai dengan klik link yang ada di deskripsi, dan jangan lupa juga untuk banyak-banyak komen di konten kita kali ini. Nanti kita jawab komen, like juga, share juga, dan pastinya subscribe juga. Saya Adelia Lukman bareng Aku Ria Arifin, aku Angela Wahyudi, dan aku Nina. Pamit dulu ya. Guys, I hope you liked this YouTube video. Please sign up to my channel for regular updates on remote work. And if you are ready to explore more about who is a virtual assistant, what a virtual assistant does, how much you can earn as a virtual assistant, and how to become one, click the link in the description box to register for my free webinar, 5 steps to doing what you love remotely as a virtual assistant. See you in the free webinar.